Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya ajak Anda ke Asia Tengah ya, untuk mengenal sebuah negara lagi yang ada di sana yang mungkin selama ini kita juga jarang mendengarnya ya, yaitu negara Turkmenistan. Nah, Turkmenistan ini merupakan negara yang bisa dikatakan mayoritas agamanya Islam ya. Jumlah pemeluk agamanya itu hampir 90%. Dan meskipun begitu, bisa dikatakan bahwa dakwah tentang agama Islam yang ada di sana itu bisa dikatakan sangat sangat kering gitu guys ya. Nah, ajaran agama Islam ini ternyata di Turkmenistan maksudnya ya. Nah, ini hanya dijalankan sebagai sebuah ritual semata aja, bahkan terkadang Islam cuma jadi simbol saja atau pengakuan, tapi nggak ada kenyataannya ya, penerapannya kayak gimana itu mungkin sulit untuk dilihat gitu. Padahal sih negara tetangga mereka itu seperti Uzbekistan dan Afghanistan ini agama Islamnya berkembang dengan baik. Nah guys, di negara ini memang mayoritas muslimnya itu adalah muslim Sunni dan merupakan mayoritas, sedangkan Syiah hanya sedikit saja guys. Sementara yang lainnya adalah para pemeluk agama Kristen Ortodoks. Nah, mungkin hal ini karena ya bisa dimaklumi ya, karena Turkmenistan itu udah cukup lama ya di bawah cengkeraman dari komunisme ya, Uni Soviet, sehingga di sana agama itu kurang berkembang dengan baik ya, jadi sekuler gitu guys. Nah, Turkmenistan ini baru merdeka pada tahun 1991, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa kurang berkembangnya syiar dan dan dakwah Islam ini ya karena pemerintahnya sendiri itu memiliki kebijakan yang kurang tegas ya. Nah, terutama sejak dipimpin oleh Sabar Murad Niyazov yang meninggal pada tahun 2005. Karena di Turkmenistan ini sendiri, presiden waktu itu ketika merdeka tahun 1991 itu menjadi presiden seumur hidup gitu guys. Nah, Islam bisa masuk ke kawasan ini di daerah Turkmenistan atau negara Turkmenistan ini udah ada sejak masa pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Nah, misi dakwah terus berlanjut hingga masa Utsman bin Affan. Nah, terus Turkmenistan ini makin dikenal luas ya ketika Khalifah Ma'mun ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah ini memindahkan ibu kota kerajaan Khorasan Raya ke Mer. Nah, wilayah ini pada abad ke-11 Masehi berada di bawah kekuasaan Turki dan Bani Seljuk. Nah, ini juga orang Turki. Nah, selanjutnya pada abad ke-13, tempat ini sama halnya dengan wilayah yang lainnya di daerah di daerah Baghdad, ini jatuh ke tangan bangsa Mongol. Nah, setelah itu Genghis Khan ini melakukan invasi secara luas di kawasan Asia Tengah, dan ini termasuk juga wilayah ini guys dikuasai dan dibawa kontrol dari Mongol. Nah guys, bangsa Mongol mempertahankan kontrol atas wilayah Turkmenistan ini sebelum dikalahkan oleh bangsa Uzbek 2 abad kemudian. Nah, setelah itu pada abad 7 abad kemudian maksudnya, kekuasaan muncul silih berganti. Tapi semua itu tidak memberi arti apa-apa ya bagi Turkmenistan, karena yang dirasakan hanyalah perpindahan dari satu sistem pemerintahan ke sistem pemerintahan yang lainnya. Jadi kurang terasa. Nah, perubahan besar baru terjadi dan bisa dirasakan gitu ya ketika kehidupan bangsa Turkmenistan ini saat dikuasai oleh Rusia. Nah, bangsa Turkmen ini didukung untuk menganut sistem sekuler dan mengadaptasi cara berpakaian bangsa Eropa. Nah guys, aksara yang waktu itu yang digunakan di Turkmenistan ini adalah menggunakan huruf Arab, kemudian diganti ke huruf Latin, dan akhirnya menggunakan
aksara Sirilik atau yang digunakan di Rusia ya, kayak gitu. Nah, akibatnya mereka meninggalkan cara-cara tradisional mereka guys, yaitu mereka mulai meninggalkan tradisi seperti melakukan hal yang berkaitan sama keagamaan yang sudah berlangsung turun-temurun. Ini lambat laun mulai terkikis. Nah, tapi sama aja sih ya bagi masyarakat waktu itu, meskipun dikuasai oleh komunisme. Nah, tapi tidak ada perubahan yang menuju ke arah kebaikan ya. Justru ya, kontrol dan tekanan kehidupan beribadah pada umat Islam meningkat guys. Nah, keyakinan keagamaan ini makin direduksi. Nah, pendidikan agama di sekolah-sekolah baik tradisi maupun praktek-praktek keagamaan waktu itu sama halnya dengan di tempat yang lainnya dilarang guys. Nah, bahkan masjid-masjid yang telah berdiri kokoh sebagai tempat beribadah juga ditutup ya oleh pemerintah Uni Soviet. Karena itu berkembanglah ateisme atau sudah menjauhkan diri dari Tuhan ya dalam kehidupan warga Turkmenistan. Nah guys, paham-paham ateis ini berusaha untuk mengisolasi Turkmenistan dari komunitas muslim internasional, dan sebagai gantinya didirikan lembaga Muslim Asia Tengah yang berpusat di Tashkent, nah ibu kota Uzbekistan. Nah, fungsi utama lembaga ini sebenarnya sih tidak banyak yang memberikan kontribusi bagi perkembangan Islam ya. Sebaliknya malah lebih menguntungkan program Uni Soviet dalam mengawasi perkembangan dan penyebaran Islam di Asia Tengah ya, karena waktu itu Uzbekistan juga masuk ke dalam Uni Soviet. Nah, selain itu mereka juga banyak mengintervensi yang dapat mereka lakukan itu ya campur tangan gitulah. Yang pasti aktivitas keislaman dikontrol ya guys ya secara ketat. Nah gitu. Dan ngobrolin soal Turkmenistan ini bisa dikatakan untuk pemimpinnya ini adalah pemimpin yang benar-benar narsis ya, karena foto-foto patung-patung itu tersebar di mana-mana, dan itu foto dari tokoh yang berkuasa waktu itu. Dan juga penamaan sekolah, penamaan jalan itu menggunakan nama nama presidennya ya. Nah, gila nggak? Biasanya kalau di tempat yang lainnya itu presiden dibuat itu setelah meninggal atau mungkin udah bertahta lama, sementara kalau di sini ya dibuat secara secara besar-besaran pada saat presidennya masih hidup ya. Terus kemudian di ibu kotanya Ashgabat ini terkenal sebagai tempat yang banyak marmer putihnya, sehingga kota ini dinobatkan sebagai kota marmer bisa dikatakan terbanyak di dunia ya oleh museum Guinness Book of Record gitu guys ya. Jadi bisa dikatakan tempat ini memang sebenarnya sih unik ya dan indah ya, cuman negeri ini sangat tertutup ya dari dunia luar, dan bisa dikatakan bahwa Turkmenistan ini gak jauh beda ya dengan Korea Utara gitu guys, yang benar-benar sangat tertutup gitu guys. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini, dan mudah-mudahan dari bahasan kali ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda tentang negara-negara yang ada di Asia Tengah, dan juga mungkin sejarah tentang Islam ya yang ada di sana. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye.